Halo guys, perkenalkan nama saya Octavia Selvani dengan NPM 19508289. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 pandangan individual konsumen. Terdapat 4 subbab yaitu pertama, persepsi, kedua, kepribadian, ketiga, pembelajaran, memori atau ingatan dan pikiran, keempat, motivasi. Sekarang saya mulai menjelaskan subbab pertama yaitu persepsi. Pengertian persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulasi inderawi. Persepsi yang tepat membawa manusia kepada hubungan internasional yang berkelanjutan. Proses pembentukan persepsi melalui 5 tahapan, yaitu mulai dari simulasi seleksi, pengelompokan, interpretasi evaluasi, penyimpangan dalam memori, dan pemanggilan kembali. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi misalnya kebutuhan individual, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan hal-hal lain yang bersifat subjektif. Subbab kedua adalah kepribadian. Pengertian kepribadian itu sendiri adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut kepribadian pemalu. Sifat-sifat kepribadian adalah mandiri, supel atau mudah bergaul, sabar, humoris, kreatif, integritas, kritis, dan ideal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Pembelajaran adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Pengertian memori atau ingatan. Ingatan atau memori adalah sebuah fungsi atau kognisi yang melibatkan otak dalam pengalaman informasi. Ingatan banyak dipelajari dalam psikologi, kognitif, dan ilmu saraf. Dan yang terakhir, pengertian pemikiran. Pikiran adalah gagasan dan proses mental berpikir memungkinkan seorang untuk berprestasi, dunia sebagai model, dan memberikan pelaku terhadapnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan kegiatan. Dan subbab terakhir adalah motivasi. Pengertian motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal spesifik sesuai tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Kedua, fungsi motivasi adalah sebagai pengarah atau pengatur tingkah laku individu. Tingkah laku individu dikatakan mempunyai motif jika bergerak menuju ke arah tertentu. Suatu tingkah laku dapat dikatakan motif jika mempunyai tujuan, mengandung ketekunan dan kegigihan bertindak. Sekian video penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih.